Peran sang proklamator. Ada Soekarno dengan nama lain Bung Karno. Lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901. Dia aktif dalam berbagai pergerakan sejak menjadi mahasiswa di Bandung. Pada tahun 1927, ia bersama teman-temannya mendirikan PNI. Karena perjuangannya, ia sering dipenjara pada masa Jepang. Ia menjadi ketua Putera Chong Sang-in dan PPKI, serta anggota BPUPKI. Setelah kembali ke Indonesia dari Saigon, Soekarno menyampaikan pidato singkat menyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka sebelum jagung berbunga, yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia. Bersama Muhammad Hatta, ia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Ranges Dengklok. Soekarno dan Muhammad Hatta menulis teks proklamasi dan ditandatanganinya tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno membacakan teks proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan. Dia dikenal sebagai pahlawan proklamator dan dimakamkan di Blitar setelah meninggal pada 21 Juni 1970. Lalu ada Dr. Muhammad Hatta, adalah tokoh penting dalam peristiwa seputar proklamasi. Dia aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia sejak menjadi mahasiswa di luar negeri dan menjadi pemimpin penghimpunan Indonesia di Belanda. Setelah kembali ke tanah air, dia aktif di PNI selama pendudukan Jepang. Dia menjadi pemimpin Putera, anggota BPUPKI, dan wakil ketua PPKI. Bersama Bung Karno, dia juga pergi menghadapi Taruchi di Saigon. Setelah pulang, dia didorong oleh para pemuda untuk bersama-sama dengan Soekarno menyatakan proklamasi Indonesia secepatnya. Dr. Muhammad Hatta terlibat dalam perumusan dan penandatanganan teks proklamasi. Dia tampil sebagai tokoh nomor 2 saat membacakan teks proklamasi. Dia dikenal sebagai pahlawan proklamator dan meninggal pada tanggal 14 Maret 1980. Yang ketiga ada Sayuti Malik, adalah orang yang mencatat hasil diskusi dan mengetik teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Dia aktif dalam gerakan politik dan jurnalistik sejak muda dan menjadi pemimpin redaksi surat kabar Sinar Baru pada Semarang pada tahun 1942. Dengan perannya dalam mencatat dan mengetik teks proklamasi, Sayuti Malik turut berperan penting dalam penyebarluasan informasi tentang proklamasi kemerdekaan. Yang keempat ada Burhanuddin Muhammad Dyah. Lahir pada tanggal 7 April 1917 dan memiliki bakat di bidang jurnalistik. Sejak tahun 1937, dia menjadi redaktur berbagai surat kabar. Pada masa pendudukan Jepang, dia bekerja di radio militer. Selama tahun 1942 sampai 1945, dia menjadi wartawan harian Asia Raya. Pada saat proklamasi, BM Dyah sudah terkenal sebagai wartawan. Malam sebelum perumusan teks proklamasi, dia banyak berhubungan dengan pemuda, termasuk Maida, yang ikut menyaksikan perumusan. Dia juga berperan dalam penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kelima ada Latif Hendraningrat. Latif Hendraningrat adalah salah satu komandan peta. Saat proklamasi, dia sibuk menjemput tokoh penting termasuk Muhammad Hatta. Setelah menyiapkan barisan, dia mempersilahkan Soekarno membacakan teks proklamasi. Kemudian dengan bantuan S. Suhut, Latif Hendraningrat mengibarkan sang saka merah putih. Sementara S.K. Trimurti pembawa bendera merah putih. Yang keenam ada Suhut, adalah pemuda yang mencari tiang
memasang bendera merah putih untuk dikibarkan. Meskipun ada tiang bendera dari besi dekat rumah Soeharto, dia menggunakan tiang bambu karena gugup. Suhut dan Latif Hendraningrat mengibarkan bendera di halaman rumah Soekarno pada proklamasi 17 Agustus 1945. Lalu ada Suwiryo, adalah wali kota Jakarta waktu itu dan menjadi ketua penyelenggara upacara proklamasi kemerdekaan. Dia sibuk mempersiapkan mikrofon dan pengeras suara untuk upacara tersebut. Yang kedelapan ada Dr. Mauladi, bertugas dalam pengamanan upacara proklamasi kemerdekaan. Dia menugaskan anggota barisan pelopor dan peta untuk menjaga keamanan di sekitar kediaman Bung Karno. Setelah upacara, dia membagi tugas untuk menjaga keamanan Bung Karno dan penghormatan. Yang kesembilan itu ada Sultan Syahrir, aktif dalam gerakan bawah tanah saat pendudukan Jepang. Dia lahir di Padang Panjang dan memiliki latar belakang pendidikan di Medan dan Bandung. Dia juga ikut mendirikan JOC Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, dia menjadi militan dalam pergerakan politik dan dipenjara sebelum proklamasi. Dia mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk memerdekakan Indonesia setelah mendengar bahwa Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Jadi ini fotonya waktu dia menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk memaksanya memproklamasikan Indonesia. Setelah merdeka, Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia. Yang ke-10 ada tokoh Sar Soeharto, adalah seorang wartawan yang ikut membantu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dia bergabung dengan Indonesia Press Photo Studio atau IPOS. Yang ke-11 itu ada Syahruddin, adalah seorang wartawan domer yang dengan berani memasuki halaman gedung siaran RRI. Karena gedung siaran dijaga oleh Jepang, ia terpaksa memanjat tembok belakang gedung dari jalan Tanah Abang. Ia berhasil menyerahkan naskah proklamasi kepada kepala bagian siaran. Yang ke-12 itu ada tokoh Efus dan Yusuf Ronadipuro, tapi aku nggak ketemu fotonya tokoh Efus, jadi cuma ada Yusuf Ronadipuro. Juga berperan penting dalam penyebaran berita proklamasi. Mereka merupakan penyiar yang berani dan sering mendapat ancaman dari pihak kompetensi. Yang ke-13 itu ada Lambertus Nicodemus Pala atau LN Pala, adalah seorang diplomat ulung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pendidikan yang ditempuhnya adalah sekolah mula di Tondano, kemudian melanjutkan sekolah di Yogyakarta, di AMS dan ITB. Dia kemudian melanjutkan sekolah di Amsterdam sambil bekerja pada tahun 1947. Ia diminta oleh Presiden Soekarno menjadi juru bicara Republik Indonesia di PBB pada tahun 1950. Setelah Indonesia mendapatkan kedaulatan penuh dan menjadi anggota PBB ke-60, Pala resmi menjadi perwakilan juru bicara Republik Indonesia. Yang ke-14 itu ada Sumitro Jojo Hadikusumo. Ini adalah ayah dari Presiden Prabowo Subianto. Ia adalah seorang ekonom Indonesia yang konsisten terhadap sikapnya. Ia lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 29 Mei 1917. Ayahnya adalah pendiri Bank BNI. Setelah menamatkan sekolahnya, ia belajar di Belanda, Barcelona, dan Rotterdam. Ia meraih gelar Bachelor of Arts dalam waktu 3 bulan dan gelar Master of Arts di Belanda bersama dengan LN Polar. Ia memperjuangkan Republik Indonesia melalui diplomasi. Dalam perjuangan kemerdekaan, Soeharto, Syahruddin, Efus, Yusuf Ronadipuro, LN Pala, dan Sumitro Jojo Hadikusumo memainkan peran penting dalam keberhasilan proklamasi.